Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Sendiri Dosen Pura, kemudian mahasiswa PTL. Hari ini terima kasih atas kehadirannya di kelas 1 ruang guru kita ini dalam rangka penyebasan coding dan kecerdasan artifisial generatif. Bapak Ibu sekalian, hari ini akan saya tampilkan beberapa hal tentang apa yang sudah kami laksanakan di Pesantren Negeri 1 Kesitang. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelumnya kita masih bingung apa itu sebenarnya coding atau kecerdasan artifisial generatif. Nah, untuk menjawab itu, mari sama-sama kita lihat dulu ada soal. Nah, ini ada soal. Soal ini mungkin kalau kita pikir-pikir, malas sekali jawabnya Pak kali. Bapak Ibu silakan sekarang coba ambil HP-nya, kemudian buka Google, buka Chrome-nya, buka Chrome, ada tanda kamera. Silakan tembakkan ke sana, kemudian silakan akan muncul jawabannya langsung dari Chrome tersebut. Coba di Bapak Ibu, ada Chrome-nya, tembakkan ke sana. Kamera, ya kan ada gambar kamera di Google Chrome. Chrome-nya Bu. Iya. Nampak? Bisa dapat? Langsung dapat jawabannya. Nah. Iya. Bisa Ibu? Yes. Bisa gimana Bu? Langsung ada? Langsung ada jawabannya. Itulah dia coding. Itulah dia artifisial generatif. Sudah bisa Ibu semua? Ini biar semua dapat dulu. Jadi kita harus tahu ternyata anak-anak kita sudah duluan ini tahu daripada kita. Jadi jangan sampai gurunya ketinggalan. Baik, kita lanjut. Iya, dapat semua Bu? Ibu Roswati bisa? Sudah. Oke, nah tembakan. Ya. Iya, yang puas dulu. Bisa? Soalnya lupa belum. Kita ulang dari soal. Oke, ini dia Ibu, soalnya bisa? Dapat Bu? Sudah, kalau nggak percaya kita akan cek jawabannya dari sini. Kita akan cek jawabannya di sekolah. Ini adalah contoh soal dan sekaligus ada jawabannya sebenarnya. Ya, bisa Ibu? Dapat ya jawabannya ya? Dapat. Nah, itulah anak-anak kita sekarang. Jadi apapun yang kalian yang kita sudah dapatkan hari ini, anak-anak kita udah dapat duluan. Nah, tinggal. Baik. Dapat jawabannya? 3. Oke, baik. Nah, sedikit. Oke. Ada yang paham juga? Ada yang bawah dia? Paling bawah. Ada stepnya, step 1, step 2. Sudah? Ibu Roswati sudah? Kayaknya belum puas Bu Roswati. Sudah Ibu? Belum juga? Di HP. Ada Ibu Desi sana, ada apa tadi? Iya. Sudah? Bisa Des? Iya, dia angkat ke bawah, scroll ke atas. Dapat Ibu? Nah, itulah efek negatif dari tadi. Ya. Baik, udah kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini hanya stimulus Bapak Ibu agar bisa tertarik dengan yang namanya kecerdasan artifisial tadi. Baik, nah ini dia. Apa itu coding? Coding itu adalah cara manusia memberi instruksi kepada komputer. Jadi coding itu cara kita. Nanti akan ada namanya berpikir komputasional, kemudian ada namanya logaritma. Nah, logaritma itu biasanya kita gunakan dalam FYP atau Facebook yang lagi viral-viral dapat cuan itu. Kemudian
AI generatif. Nah, di kurikulum kita AI generatif ini tidak disebut AI generatif, tapi disebut dengan kecerdasan artifisial generatif. Kenapa? Karena AI ini udah mendunia. Ternyata di India itu 2019 sudah masuk kurikulum SD. Kemudian di Singapura 2001 sudah masuk kurikulum SD-nya untuk pelajaran coding, khusus coding aja. Kemudian selanjutnya apa contohnya? Ada ChatGPT, Canva, AI Suno dan lain-lain. Nah, kita akan mendefinisikan, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, mendefinisikan konsep coding artificial generatif. Baik, nah ini dia. Nah, menurut instruksi agar komputer melakukan perintah, jadi kita harus tahu itu coding itu adalah cara kita. Kita nggak bisa sembarangan. Nanti akan saya tunjukkan satu. Ini adalah hasil dari coding. Paparan saya hari ini PPT-nya itu dari coding, bukan saya ngetik sendiri satu-satu, enggak. Tapi nanti akan saya simulasikan. Kemudian manfaatnya apa? Membuat aplikasi game mengolah data otomatis. Kemudian bahasa populer lainnya ada Python, JavaScript, dan Scratch. Jadi kemarin waktu kawan-kawan yang pelatihan di Seberang, saya bilang kalian mulai presentasi pakai codingnya aja. Pakai apa? ChatGPT aja. Nanti kita lihat caranya. Kita lanjut. Kemudian masih ada lagi yang lain, ada AI diskriminatif dan lain-lain. Nah, apa itu AI generatif? Ternyata AI itu bisa berkembang. Jadi kalau generatif itu dalam bahasa IPA-nya generatif itu bisa kawin Bu ya, kawin ya Pak ya. Atau bisa katakan membuahkan atau melipat gandakan individunya. Jadi bisa berkembang. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas satu-satu lagi. Ya, jadi komputernya udah agak lemot karena AI yang ngeri kali. Oke, baik. Nah, AI itu dibuat dengan coding, tapi harus ada data plus algoritmanya. Jadi setiap kita yang mau tahu apa itu misalnya kucing, kita sebelumnya harus sudah memasukkan model-model kucingnya bagaimana. Mungkin kucingnya agak sedikit apa dan segala macam. Jadi nanti ada simulasi lagi di belakang hari. Nah, baik. Nah, ini akan kita simulasi bagaimana AI itu mendefinisikan bagaimana sebuah kata atau instruksi yang bisa kita cek. Nah, ini dia. Nah, internet kita kebetulan lagi dipakai ANBK, jadi dapatnya tinggal sisa-sisanya di WiFi-nya. Agak sulit ya. Baik, kita lompat sedikit dulu. Oh, ini dia udah mulai muncul. Nantinya di sini di game ini sebenarnya game. Di game ini nanti akan muncul bagaimana kita bisa mengetahui atau memilah mana sebuah ikan. Sebuah ekor ikan. Ikan itu modelnya gimana dia? Kalau misalnya kita bisa dicek salah satu yang kita sebut misalnya kaleng pun kita anggap ikan, maka nanti selanjutnya pendeteksi berikutnya adalah ikan. Jadi kami saya dulu yang cerita sama Mr. Lupa, sebenarnya bisa kita buat kemarin yang misalnya ini burung datang semua, kita masukkan data foto kita semua, pakai Canva AI dengan prompt ChatGPT, itu pakai kamera kita bisa tahu siapa yang absen, tanpa dipanggil satu-satu namanya. Dan, tapi kalau kita buat seperti itu, sepertinya kayak ini kali, ini sih ya, dari kali ya, pakai barcode atau apa gitu. Nah, ini contoh. Apakah ini ikan katanya ya kan? Kita lanjutkan. Baik. Beginilah kalau misalnya kita AI itu harus punya internet yang mantap. Makanya mungkin Indonesia belum bisa internet AI codingnya itu sampai ke pelosok-pelosok karena satu-satu mau dibahas. Atau kita bahas dulu yang masalah internetnya. Gitulah mungkin di pemerintahan kita. Baik. Nah, ini program lain gunakan tabel untuk menandai yang mana yang ikan yang mana bukan. Katanya gitu. Oke, ini ikan Bapak Ibu ya. Kita percepat aja ikan. Oke, ini bukan. Nanti akan kita cek. Inilah cara kita memasukkan data. Oke, baik. Kemudian ini juga bukan ikan tentunya. Tapi kalau kita salah memasukkan, nanti akan terdeteksi itu adalah ikan. Jadi hati-hati dalam memasukkan data di dalam komputer. Kita contoh aja, lanjut aja ya. Belum bisa.
Nah, baik. Selanjutnya, AI ini yang udah kita masukkan data-datanya tadi, dia akan mendeteksi yang mana yang benda, yang mana yang ikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia bilang ini masuk, ini tidak, ini iya. Jadi kalau kita masukkan salah, ini seperti ini. Nah, masuk. Kenapa? Ini tadi kan belum ada kita masukkan datanya kan, tapi dia menganggap iya. Ini masuk, ini tadi udah masuk, ini yang ini masuk karena belum ada masuk tadi. Nah, itulah kira-kira AI itu mengambil data dari internasional. Karena tadi lampu itu belum kita cek di dalam scan-nya, belum kita checklist ikan apa bukan. Baik, kita lanjut. Ini di sini tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi salah satunya adalah ChatGPT ya. Kita cek ChatGPT dulu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk buat suatu apa namanya kita nih untuk presentasi PPT-nya itu dalam bentuk ChatGPT. Jadi sudah sebenarnya ini di luar nggak masalah ya kan, tapi nggak apa-apa kita coba di sini. Komputernya agak sedikit itulah. Kemudian ini dia, misalnya ChatGPT. Kita ChatGPT di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata saya perhatikan di TikTok segala macam, di Facebook apapun dia bentuk media sosialnya, semua yang namanya bisnismen mereka pakai AI, mau presentasi AI. Tapi bedanya, kenapa mereka mantap-mantap presentasinya kan gitu ya? Kita kok biasa-biasa aja. Mereka menggunakan AI yang berbayar, kita enggak, yang gratis. Jadi ya apa adanya. Contoh misalnya saya buat sini buatkan saya. Nah, kata buatkan saya itu di dalam AI ini atau coding ini disebut dengan prompt namanya. Jadi itu adalah perintahnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan bilang apa-apa, tapi kita harus buatkan saya. Misalnya apa RPP, bahasa kita bikin presentasi deep learning, materi apa kita buat besaran dan satuan. Jadi saya sebenarnya buat presentasi barusan itu ya dari sini. Dan kami kemarin pun waktu di pelatihan tidak ada waktu. Asal setelah masuk di LMS kita kerjakan langsung bagi tugas. Nah, ini presentasinya. Nah, ini dia muncul. Slide pertama sudah ada nama guru segala macam, kemudian slide kedua tujuan pembelajaran, abstraksi, konsep besaran, masuk jenis besarannya. Ya. Nah, bisa. Baru kita buat sini, kita lihat bawah ya, ada masuk. Dalam biasanya nanti dia akan diminta, apakah Anda ingin? Ini dia. Mau saya bikinkan versi PowerPoint? Nah, itu dia. Ya. Iya, langsung dia PPT. Iya, benar Pak. Iya, buat langsung. Ini dia presentasinya. Tinggal klik untuk. Iya, benar-benar. Jadi kami kemarin ya pelatihannya seperti ini Pak. Ibaratnya? Iya. Sekarang tinggal seperti ini Pak. Makanya judulnya canggih-canggih. Oke, ini dia ya. Tapi ini masih sederhana, bisa kita tambahkan lagi. Karena itu tadi saya ingatkan, kebetulan ChatGPT ini kan dia free gitu. Kira-kira gitulah. Ini dia. Ini masih biasa. Tapi ini bisa kita desain lagi. Misalnya kita tambahkan seperti ini. Standar biasa. Jadi inilah dia cara kita membuat suatu presentasi, membuat RTP, membuat apa. Iya, nggak perlu. Tidak perlu, hanya kita mengecek saja. Kita cek apa yang benar. Itu dia tadi. Nah, itulah dia zaman kita sekarang yang namanya kecerdasan artifisial generatif. Jadi bisa dimasukkan semua. Semakin nanti canggih, semakin kita masukkan dia data-data baru, maka dia akan semakin canggih, makin
mungkin banyak pengetahuannya daripada manusia itu sendiri. Kita adalah media. Iya benar Pak. Negara yang sudah pakai 20 tahun yang lalu, sekarang udah nggak lagi. Tapi kita lagi ngetrend di sana. Nah baik, Bapak Ibu kita cek lagi mana tadi. Sudah ada semuanya, nggak berpikir. Iya. Baik, nah ini salah satu AI ini mungkin Bapak Ibu udah paham ini ya. Kemarin kita buat ini. Nah, ini udah saya rasa udah ada yang lihat punya saya di apa di FB. Nampak kereta kereta. Iya, Pak jalan. Lagi loading jalannya. Nah, kudanya jadi manusia. Oke ya, kita cek lagi Bang. Nah, kudanya jadi manusia. Berarti film robot-robot yang di global. Bener Pak. Transformer dan segala macam itu hanya dari itu. Kemudian datang Bang Chandra, film Jepang yang katanya begitu-gitu itu bisa AI, bisa diganti AI. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu terakhir sebagai pengayaan. Coba perhatikan Bapak Ibu kira-kira yang mana yang asli, mana yang bukan. Nah, ada yang paham? Bisa nggak yang mana yang asli, mana yang bukan? Bapak Bambang. Yang mana dia yang bukan? Yang mana ini? Ini asli atau bukan? Yang ini A, ini B. Yang mana asli? A, asli. C, Papuat. Baik. Sebagai pengayaan tugas di rumah ini sebenarnya, tapi saya kasih tahu ciri aja. Salah satunya adalah perhatikan dari alisnya. Terima kasih, saya Heri Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.